Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-15 dari kelas Hukum Internasional akan membahas International Humanitarian Law, hukum humaniter internasional. Jadi ini adalah hukum yang mengatur tentang tata cara sebelum maupun di saat melakukan peperangan. Tetapi sebelum membahas tentang International Humanitarian Law, saya akan mengawali pembahasan dengan menjelaskan tentang the right to use of force. Jadi hak suatu negara dalam menggunakan kekuatan militer. Kita awali dengan sejarah sebelum tahun 1945. Pada saat itu, hak untuk menggunakan kekuatan militer atau the right to the use of force itu masuk dalam kriteria just war atau perang yang adil pada abad ke-16. Perang yang adil atau just war adalah menggunakan kekuatan militer yang digunakan untuk melindungi suatu negara atau melindungi negara dari adanya serangan dari negara lain, atau menggunakan kekuatan militer untuk mengalahkan suatu negara yang mengacau atau suatu negara yang membuat kekacauan dan kerusakan atau memulai perang. Dan pertama, sebelum menggunakan kekuatan militer, negara tersebut harus mencapai cara-cara peaceful solution, cara-cara damai. Dan hanya jika cara damai tidak berhasil, maka bisa menggunakan perang. Negara-negara di Eropa, di mana mereka pada saat itu saling berperang di masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II, memiliki aturan dalam perang yang adil tersebut, bahwa siapa negara yang bertanggung jawab memulai kerusakan perang, maka harus bertanggung jawab konsekuensi setelah perang. Jadi bisa disebut war crime atau kejahatan dalam perang. Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk setelah Perang Dunia I pada tahun 1920 sangat menghargai dan melindungi hak-hak kedaulatan negara dan menolak segala bentuk agresi. Jadi agresi adalah menyerang wilayah teritori negara lain dalam kondisi damai, padahal negara itu memiliki kedaulatan. Maka hal ini ditolak oleh Liga Bangsa-Bangsa. Menurut General Treaty for the Renunciation of War 1928, mempertanyakan apakah setiap pihak yang mereka menggunakan kekuatan militer tersebut di luar dari mendeklarasikan perang atau di luar dari menghadapi ancaman, apakah mereka diperbolehkan menggunakan kekuatan militer. Jadi mulai kita lihat ada batasan-batasan terhadap penggunaan kekuatan militer. Sedangkan hukum berubah setelah 1945 karena muncul PBB. United Nations Charter pasal 2 ayat 4 menjelaskan bahwa tujuan dari PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sehingga PBB memiliki hak untuk melakukan collective measures atau tindakan-tindakan bersama untuk mencegah atau menghilangkan ancaman terhadap perdamaian, dan juga menghentikan tindakan agresi, tindakan yang melanggar perdamaian. Jadi katakanlah ada suatu negara yang dianggap agresor, dianggap mengancam keamanan regional atau keamanan global, maka negara tersebut bisa diberi sanksi, bahkan bisa diserang secara militer untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Tetapi mekanisme tersebut melalui United Nations Security Council, bentuknya bisa resolusi. Dan setiap anggota PBB harus menahan diri dari menggunakan kekuatan militer untuk melawan negara lain yang berdaulat. Ini adalah prinsip utama dalam PBB. Dan UN Charter juga menjelaskan bahwa PBB tidak melarang perang, tetapi melarang penggunaan militer tidak pada tempatnya, atau melarang penggunaan militer untuk mengagresi negara lain dalam kondisi damai.
1970 Declaration menjelaskan bahwa tidak ada negara yang boleh menggunakan tekanan-tekanan ekonomi atau politik untuk menekan negara lain supaya membuat negara lain tersebut tersubordinasi oleh negara yang memberikan tekanan. Karena sudah ada kesetaraan kedaulatan antar negara berdasarkan piagam PBB. Tidak boleh lagi menjajah satu sama lain. Karena aturan tersebut, maka bagaimanakah justification atau justifikasi dari penggunaan kekuatan militer? Pertama, menurut Hillier dan Shaw, retortion. Jadi, suatu negara bisa melakukan fight back. Dengan kata lain, jika negara pada saat ini menghadapi perang melawan negara lain, maka boleh saling menyerang satu sama lain secara legal. Yang kedua, reprisal. Jadi yang diawali dengan adanya ketidakpuasan dengan kondisi misalnya kondisi konflik yang tidak kunjung selesai, maka bisa menggunakan kekuatan militer untuk melakukan fight back demi menyelesaikan konflik. Self defense, immediate and proportional. Self defense konteksnya adalah bisa jadi bukan dalam kondisi perang yang satu sama lain negara saling setuju untuk menyerang, tetapi ada satu negara yang menyerang negara lain. Maka negara yang diserang boleh memukul mundur pasukan penyerang dari negara lain untuk menetralisir ancaman keamanan, bukan untuk menghancurkan pasukan musuh. Hanya menetralisir supaya tidak terjadi konflik. Dan pada abad ke-21 kita tahu perang pada umumnya bukan lagi perang antar negara, tetapi perang di dalam negara atau civil war. Civil war bisa diawali oleh low intense unrest atau riots, kerusuhan di masyarakat atau sekelompok masyarakat yang tidak menyetujui pemerintah berdaulat, maka melakukan aksi-aksi yang ujung-ujungnya nanti ke kudeta untuk menjatuhkan pemerintah, sehingga terjadi perang sipil. Atau perang sipil terjadi karena war of secession. Perbedaan etnis, perbedaan kelompok religius, perbedaan kelompok ras, yang sebagian ingin memerdekakan diri dari negara yang sudah berdaulat. Atau juga bisa jadi war of unification. Ada beberapa wilayah kecil yang berperang untuk bisa bersatu satu sama lain, melindungi warga negara dan properti di luar negeri, maka boleh menggunakan kekuatan militer jika dibutuhkan. Jadi misalnya ada warga negara kita yang menghadapi ancaman di luar negeri dan tidak bisa katakanlah disandra oleh pirate, disandra oleh perompak warga negara kita, dan tidak bisa negara tersebut di wilayah keberadaan perompak tersebut melindungi warga negara kita. Karena itu pemerintah kita bisa menggunakan kekuatan militer untuk menyelamatkan warga negara kita di luar negeri yang belum diselamatkan oleh pemerintah setempat. Intervensi kemanusiaan, intervensi negara-negara lain untuk melindungi warga negara lain. Self-determination. Self-determination adalah adanya gerakan pembebasan atau National Liberation Movement yang biasanya konteksnya adalah dalam kondisi perang sipil di mana pemerintah yang diktator tidak mau turun, lalu masyarakat ingin perubahan, tetapi karena pemerintah diktator tidak mau mengadakan pemilihan umum, terancam dikudeta oleh masyarakat sehingga saling serang satu sama lain. Dalam kondisi ini tentu saja dilema, apakah masyarakat internasional akan netral, akan membantu rezim yang berkuasa, yang otoriter, atau membantu masyarakat yang di sisi lain masyarakat juga bersenjata dan menggunakan kekuatan violent, kekuatan militer yang belum tentu legitimate. Jadi
terjadi dilema di situ. Prinsip dari penggunaan kekuatan militer adalah jus ad bellum, atau aturan-aturan yang berlaku sebelum pemerintah negara mendeklarasikan perang. Jadi, jus ad bellum mengatur apakah suatu negara memiliki hak dalam kondisi tertentu untuk menggunakan kekuatan militernya melawan negara lain. Ada beberapa macam cara penggunaan kekuatan militer. Yang pertama adalah unilateral use of force. Jadi suatu negara dengan inisiatifnya sendiri menyerang negara lain menggunakan kekuatan militer. Sedangkan collective use of force biasanya mendapatkan mandat dari organisasi internasional. Misalnya collective use of force, PBB, memberikan resolusi untuk masyarakat internasional yang diwakili oleh beberapa negara tergabung dari pasukan PBB untuk mengintervensi. Jadi pasukan di sini bukan pasukan peacekeeping, tapi karena pasukan peacekeeping tidak mengintervensi, tetapi pasukan di sini biasanya berdasarkan resolusi PBB untuk mengintervensi suatu perang sipil misalnya. Pasal 19 dari International Law Commission's Draft Articles on State Responsibility menjelaskan bahwa sebuah kejahatan internasional dan melanggar tanggung jawab internasional jika mentelantarkan hak self-determination masyarakat tertentu. Misalnya masyarakat yang di bawah penjajahan atau dominasi kolonial dan masyarakat tersebut ingin merdeka tetapi dilarang oleh penjajah, maka hal ini adalah pelanggaran terhadap hukum internasional atau international crime, kejahatan internasional. Melarang masyarakat yang didominasi untuk merdeka. Dan berdasarkan General Assembly Resolution 2131, tidak ada negara yang boleh, jadi semua negara tidak boleh membantu atau memberikan dukungan terhadap kelompok-kelompok teroris atau kelompok-kelompok bersenjata yang ingin menjatuhkan rezim negara berdaulat pemerintahnya secara violent, secara menggunakan kekerasan dalam civil war. Jadi kalau ternyata dalam perang sipil, kelompok yang berusaha menjatuhkan pemerintahnya sah, dan kelompok bersenjata tersebut adalah teroris atau kelompok separatis, maka hal ini tidak bisa diberi bantuan kemanusiaan. Bahkan didukung oleh militer juga tidak boleh oleh negara lain. Lalu bagaimana perkembangan dari hukum humaniter internasional? Geneva Convention tahun 1864 pada awalnya menjelaskan tentang aturan dan kondisi-kondisi yang harus diperlakukan terhadap tentara yang terluka dalam medan perang. Lalu 1868 St. Petersburg Declaration melarang penggunaan alat-alat senjata-senjata tertentu dalam kondisi perang, memberi perlindungan terhadap pasukan yang terluka, memberi aturan bagi tahanan perang diperlakukan secara manusiawi, melindungi masyarakat sipil dalam perang, dan juga membatasi senjata-senjata yang pemusnah massal seperti itu dilarang, tidak boleh. Senjata-senjata yang digunakan dalam perang dibatasi. Tahun 1949 Geneva Conventions telah diratifikasi secara umum, mengatur aturan-aturan itu tadi. Tahun 1977 ditambah dengan protokol 1 dan 2 kepada Geneva Convention semakin komplit, dan protokol 3 ditambahkan pada tahun 2005 tentang distinctive emblem. Jadi simbol-simbol medis yang tidak boleh diserang dalam kondisi perang, seperti Red Cross, Red Crescent, Red Crystal.
Lalu international humanitarian law atau hukum humaniter internasional adalah jus in bello, aturan dalam kondisi perang. Aturan hukum humaniter internasional yang dulu disebut the law of war atau the law of armed conflict adalah aturan dengan tujuan kemanusiaan membatasi efek dari konflik bersenjata. IHL melindungi siapapun yang berada dalam konflik yang bukan peserta konflik. Jadi semua aktor di dalam konflik diatur. Apakah konflik tersebut antar negara atau di dalam internal negara atau civil war. IHL, International Humanitarian Law, memberikan batasan-batasan tentang metode peperangan yang boleh digunakan selama tidak menimbulkan dampak menyakiti masyarakat sipil. Jadi misalnya peluru yang meledak tidak boleh digunakan. Senjata biologi dan senjata kimia tidak boleh digunakan. Laser yang bisa membutakan mata, lalu ranjau, dan peluru yang bisa beranak atau pecah menjadi beberapa bagian tidak boleh digunakan karena menimbulkan serangan yang targetnya tidak jelas, apakah masyarakat sipil atau tentara. Dan aturan-aturan IHL berusaha dipromosikan oleh misalnya ICRC kepada pemerintah negara-negara dan juga kepada tentara yang mereka adalah aktor dalam konflik. Prinsip-prinsip dari International Humanitarian Law yang pertama adalah distinction. Jadi membedakan serangan hanya boleh kepada kombatan, tidak boleh kepada sipil. Kedua, proportionality, mencegah banyaknya korban sipil, walaupun untuk tujuan militer. Yang ketiga, precaution, memberikan warning bagi masyarakat sebelum terjadinya serangan militer, supaya masyarakat bisa evakuasi. Dan masyarakat sipil yang berada di bawah kekuasaan pasukan musuh harus diperlakukan secara manusiawi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh disiksa. Dan jika terjadi penghukuman terhadap masyarakat sipil, maka harus melalui pengadilan yang adil dengan kaidah-kaidah hukum ditaati. Jadi slide berikutnya membahas tentang studi kasus tentang child soldiers. Child soldiers atau tentara, tadi kita tahu aturan IHL bahwa tentara boleh ditembak dalam kondisi perang, tetapi masyarakat sipil tidak boleh ditembak. Sedangkan child soldiers atau tentara-tentara anak-anak yang di bawah umur, apakah status mereka? Apakah mereka sipil atau mereka kombatan? Dan kita bisa melihat di grafik di peta tersebut, ada banyak negara yang dalam konflik melibatkan child soldiers. Jadi yang pertama, karena child soldiers adalah perannya sebagai kombatan, mereka bisa menjadi target yang berlandaskan hukum, target dalam perang. Tapi kedua, mereka adalah individu yang sangat tinggi potensinya mereka menjadi korban karena dilatih secara paksa oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam konflik. Jadi di satu sisi mereka korban karena dipekerjakan paksa sebagai pasukan militer dalam kondisi anak-anak di bawah umur, di sisi lain mereka berkemampuan militer. Karena itu IHL mulai mengembangkan hybrid status yang di situ membatasi peran dari child combatants tersebut dibandingkan dengan belligerent atau pasukan yang benar-benar berperang. Jadi hal tersebut masih dalam perdebatan.
Bisa jadi jika child soldiers tersebut terlibat di medan perang, membawa senjata dan aktif berperang, dia adalah kombatan. Tetapi saat dia mundur, saat dia terluka, atau saat dia tidak bisa menyerang, dia adalah sipil. Dan slide terakhir membahas tentang International Human Rights Law. Jadi ini bukan materi pertemuan kali ini, tapi saya hanya ingin membedakan antara IHL dengan IHRL, International Humanitarian Law dan International Human Rights Law. Jika International Humanitarian Law yang tadi berlaku jus ad bellum dan jus in bello sebelum perang dan juga di saat perang, maka International Human Rights Law mengatur hal yang berbeda. Mengatur pemerintah-pemerintah dalam hubungannya pemerintah dengan individu masyarakat, supaya individu dan kelompok-kelompok bisa mendapatkan manfaat dari pemerintah. IHRL berlaku dalam semua kondisi, baik dalam kondisi damai maupun kondisi konflik. Dan IHRL mengatur hak-hak asasi manusia yang paling mendasar, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diperlakukan secara manusiawi, dan juga tidak boleh mendapat hukuman yang sifatnya tidak memanusiakan, lalu tidak boleh diperbudak, dan tidak boleh dipaksa untuk masuk dalam pasukan militer musuh, seperti itu. Dan tujuan dari International Human Rights Law berdasarkan Office of the High Commissioner for Human Rights adalah untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia, baik dalam kondisi damai maupun dalam kondisi perang. Jadi yang satu, IHRL tadi mengatur tentang hak asasi manusia, sedangkan IHL mengatur tentang aturan-aturan perang, baik bagi kombatan maupun non-kombatan atau hybrid status. Demikian presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.